Di sebuah desa kecil bernama Babulu, terletak di Kalimantan Timur, kehidupan seorang keluarga berubah tragis pada dini hari tanggal 6 Februari 2024. Keluarga itu terdiri dari suami, Waluyo, 34 tahun, istrinya, Sri Winarsi, 34 tahun, dan 3 anak mereka, Vidi, 12 tahun, RJ, 15 tahun, dan ZA, 25 tahun. Mereka menjadi korban dari pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang pelajar SMK berinisial JND, yang ternyata merupakan mantan pacar dari salah satu korban, RJ. Ketika malam itu tiba, desa kecil itu diselimuti ketenangan. Namun, di rumah keluarga tersebut, sebuah tragedi mengerikan sedang dipersiapkan. JND, dengan hati yang penuh dendam dan kecewa, memutuskan untuk mengakhiri hidup keluarga yang pernah menyentuh hatinya. Malam itu, JND merencanakan serangkaian aksi mengerikan. Dia mematikan listrik di rumah korban sebagai langkah pertama dari rencananya yang mengerikan. Dalam kegelapan, dia masuk ke rumah keluarga tersebut, bertemu dengan Waluyo, dan tanpa ragu-ragu memukulnya dengan keras. Kemudian, dengan hati dingin, dia beralih ke kamar yang dihuni oleh Sri Winarsi dan anak-anaknya. Parang yang dipegang erat oleh JND menjadi senjata pembantaian di dalam rumah tersebut. Dia menghadapi keempat korban lainnya satu persatu. Suara hantu parang bersentuhan dengan daging, dan suasana rumah itu berubah menjadi mayat berceceran. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kemarahan buta pelajar SMK ini. Ketika JND hendak meninggalkan rumah, dia menemui Waluyo yang masih bertahan hidup. Tidak ada belas kasihan dari pelaku. Dia dengan dingin mengakhiri hidup terakhir korban, dan memastikan bahwa tidak ada saksi hidup yang bisa menceritakan kisah mengerikannya. Rumah itu kemudian menjadi saksi bisu dari tragedi yang baru saja terjadi. Pihak kepolisian segera merespons laporan kejadian tersebut dan berhasil menangkap JND dalam waktu singkat. Pelajar SMK yang gelap mata ini tidak menunjukkan penyesalan atau penyesuaian saat diamankan. Dia hanya melihat polisi dengan mata penuh kebencian dan dingin. Informasi seputar motif pembunuhan mulai terungkap. JND dan RJ, salah satu korban, pernah memiliki hubungan asmara yang kandas. Ketika cinta JND ditolak, dendam dalam dirinya tumbuh begitu kuat, sehingga dia membawa parang ke rumah mantan kekasihnya untuk melakukan pembantaian kejam. Rumah JND terletak berdampingan dengan rumah korban, menambah dimensi kelam pada kisah ini. Tetangga-tetangga yang dulu hidup damai kini harus menghadapi kenyataan mengerikan bahwa pembunuh sadis adalah salah satu dari mereka. Kakak korban, Siswoyo, mengungkapkan bahwa keluarga JND adalah tetangga dekat. Dan fakta bahwa pembunuh berasal dari lingkungan terdekat membuat kejadian ini semakin sulit dipahami oleh masyarakat setempat. Seorang saksi yang berhasil bertemu dengan JND sebelum kejadian memberikan keterangan kepada polisi. Namun, saksi tersebut tidak bisa menghentikan aksi pembunuhan karena JND membawa parang. Keberanian saksi melaporkan kejadian tersebut memicu respons cepat dari pihak berwenang. Keluarga korban tengah berduka atas kehilangan yang begitu mendalam. Putut, adik korban, menceritakan bahwa suara teriakan pertama kali terdengar oleh tetangga, dan ketika mereka mengecek, salah satu korban telah tewas di ruang tamu. 4 korban lainnya ditemukan di dalam kamar tidur, mengakhiri hidup mereka dalam keadaan yang tragis. Puncak dari kengerian ini adalah dugaan motif pembunuhan yang muncul. Polisi menyebutkan bahwa ini terkait dengan masalah asmara. JND memiliki hubungan cinta dengan salah satu korban, anak tertua keluarga tersebut. Namun hubungan itu kandas. Kekecewaan cinta membawa JND pada tindakan mengerikan ini, membuktikan bahwa kadang-kadang dendam dan kekecewaan bisa membawa seseorang pada jalan yang gelap.